Oke. Bismillah. Mana pemicunya ya? Ini dia. Pemicunya, Ihsan 20 tahun bersama ayah 45 tahun dan kakek sedang melaksanakan ibadah umroh. Mereka melaksanakan tawaf di lantai 2. Ihsan dan ayahnya bergantian mendorong kakek di kursi roda. Saat putaran 6-7, Ihsan sudah merasa pegal. Otot paha dan betisnya mulai terasa tegang dan kaku. Persendian terutama di lutut juga mulai terasa nyeri. Maka dari itu mereka meneteskan tawaf, kemudian beristirahat sebelum melanjutkan sa'i. Ihsan pun duduk selonjoran, betisnya dipijat oleh ayah dan kakek. Oleh ayah dan kakek memberi air zam-zam. Setelah istirahat, kaku otot. Oke, lanjut. Si map dimulai dari Ihsan, kakinya merasa otot paha dan betisnya merasa pegal, tegang, dan kaku setelah melakukan aktivitas secara terus-menerus. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan aktivitas kita perlu melakukan kontraksi dari otot rangka. Yang dimana dari kontraksi otot rangka ini memerlukan bahan-bahannya. Yang pertama itu butuh ATP, dan juga butuh untuk mendapatkan ATP perlu dari metabolisme seperti dari glikolisis ataupun metabolisme dari nutrien lainnya. Yang diambil di contohnya di sini tuh menggunakan glikolisis. Setelah melakukan aktivitas terus-menerus sehingga otot terjadi secara berulang, maka mungkin yang pada awalnya tuh metabolisme yang digunakan itu masih yang aerob atau yang memerlukan oksigen. Namun karena kontraksi dilakukan secara terus-menerus sehingga kebutuhan oksigen meningkat dan kesediaan oksigen berkurang. Sehingga untuk melakukan aerob itu oksigen yang diperlukan itu tidak cukup. Maka tubuh akan menggantinya menjadi metabolisme yang anaerob. Contohnya di sini ada yang glikolisis yang anaerob. Bisa dilihat hasilnya itu hanya 2 ATP. Maka yang dibandingkan dengan metabolisme yang aerob itu hasilnya lebih banyak lah ATP-nya. Maka jika menggunakan yang anaerob itu perlu lebih banyak lah untuk ATP yang diperlukannya. Jika terlalu banyak menggunakan metabolisme anaerob, maka akan terjadi si produk sampingannya yaitu si asam laktat. Jika terjadi penumpukan asam laktat atau terlalu banyak menggunakan glikosis anaerob dan terjadi penumpukan asam laktat, maka asam laktat ini akan menumpuk di peredaran sistemik dan dideteksi oleh proprioceptif dan timbul persepsi pegal. Mungkin kalau misalkan di sini dijelaskannya itu glukosa jadi asam pirufat, ini masih glikolisis yang anaerob, dan hasilnya menjadi asam pirufat menjadi asam laktat. Diubah oleh enzim laktat dehidrogenase. Jadi penumpukan asam laktat pada otot, merusak otot secara neuroenergenik, dan memengaruhi proprioceptif. Selain itu, si Ihsan juga merasa nyeri sendi setelah melakukan aktivitas. Itu terjadi karena setelah melakukan aktivitas berat, dia mengalami mikrotrauma pada membran sinovial atau membran si sendinya. Yang ujung-ujungnya akan terjadi nyeri sendi. Setelah terjadi pegal, tegang, kaku, dan nyeri sendi, kaki Ihsan dipijat oleh ayahnya secara dorsofleksi dan secara ekstensi. Secara dorsofleksi itu maksudnya didorong ke arah yang berlawanan, dan secara ekstensi itu maksudnya diregangkan. Itu maksudnya, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa maksud dari kram. Mana kram? Nah, ini kram. Kram di sini terjadi karena pada fase bending atau fase sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat di sini pertama ada kepala di satu sarkomer itu terdapat dua protein, yaitu protein miosin dan juga aktin. Protein miosin kontraksi terjadi ketika protein miosin dapat menarik aktin mendekat ke arah sarkomer. Tahap pertamanya itu protein miosin ditempel oleh ATP dan dipecah ATP-nya menjadi ADP dan fosfat, maka timbul energi. Energi inilah yang menggerakkan kepala miosin untuk menempel ke aktinnya. Lalu terjadi proses binding. Ketika proses binding, kalsium dilepaskan
sehingga membolehkan si kepala miosin ini berikatan dengan aktin atau prosesnya cross bridge lah. Lalu selanjutnya ke fase bending, yaitu menggunakan energi yang didapat dari ATP, kepala miosin menarik aktin ke ke arah yang lebih dekat ke sarkomer lah, sehingga terjadi kontraksi. Pada tahap ini, kepala miosin perlu dilepaskan dari aktin agar suatu proses kontraksi itu terjadi secara sempurna. Dan untuk melepas kepala miosin dari aktin diperlukan ATP. Jika tidak terdapat ATP, maka kepala miosin tidak dapat terlepas dari aktin dan proses ini disebut dengan kram. Bisa dilihat dari si mapnya. Kram terjadi pada fase bending ketika kepala mesin bengkok dan kepala mesin sudah nempel di aktin. Dia menggunakan energinya untuk bengkok dan aktin tertarik ke arah sarkomer. Namun, ketika kepala mesin hendak melepaskan dirinya dari aktin, dia memerlukan ATP. Karena produksi ATP tidak terjadi atau sirkulasinya terhambat, maka tidak terdapat ATP dan kepala mesin tidak dapat lepas dari aktin. Dan itulah wujud dari kram, atau tertahannya kepala miosin dari aktin karena kekurangan ATP. Untuk faktor penyebab kram, sesuai pemicu tuh dijelaskan yang nomor 2 ini ya, yang kurangnya suplai darah. Karena sebelumnya si Ihsan ini duduk dan tiba-tiba berdiri menyebabkan eh, suplai darah yang diperlukan untuk bagian betis itu tidak merata lah. Maka otot-otot rangka di bagian betis tidak mendapat suplai darah yang cukup. Mereka juga tidak mendapat eh, suplai glukosa, nutrien, ataupun oksigen yang merata, sehingga sintesis ATP-nya juga tidak dapat dihasilkan dengan baik. Selain itu juga ada faktor penyebab kram, yaitu ketidakseimbangan mineral, cedera pada otot, dan juga kelelahan fisik. Baik, selanjutnya kram itu terjadi pada otot. Untuk otot, mungkin bisa dijelaskan juga, otot itu ada 3 jenis. Ada cardiac muscle, smooth muscle, dan juga skeletal muscle. Untuk otot jantung akan dijelaskan di modul CRH. Untuk otot polos boleh dijelaskan mungkin di pemicu selanjutnya. Dan di sini fokus ke otot rangkanya. Otot rangka dilapisi oleh epimysium. Lalu untuk berkas-berkasnya itu ada fasciculus dibungkus oleh perimysium. Lalu untuk serat otot ini maksudnya satu sel otot yang memanjang. Itu disebut serat otot dibungkus oleh endomysium. Serat otot itu ada 3 tipe. Maksudnya ada 2 tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Dan tipe 2 dibagi menjadi 2A dan juga 2B. Untuk tipe 1A, 1 disebut juga dengan red fiber. Kenapa? Karena mengandung banyak mioglobin yang berwarna merah. Sehingga tampaknya fibernya itu berwarna merah atau disebut juga red fiber. Untuk tipe 1A ini fokus ke glikolisis yang aerob atau memerlukan oksigen. Selanjutnya ke tipe 2A itu kandungan mioglobinnya lebih sedikit dibandingkan dengan tipe A. Tipe 1A. Namun dia tetap memiliki mioglobin. Sehingga bahasanya ini gabungan antar bisa aerobik atau enggak anaerobik. Dan terakhir ada tipe 2B yang disebut juga dengan white fiber. Kenapa disebut white fiber? Karena fibernya itu tidak mengandung banyak mioglobin atau sedikit mioglobinnya. Sehingga tampaknya tuh tidak warna merahnya tidak terlalu cerah sehingga yang tampak warnanya pucat atau disebut white fiber. Selanjutnya, dari serat otot atau satu sel otot ini mengandung beberapa miofibril, dari beberapa miofibril juga mengandung miofilamen. Dan miofilamen ini disebut juga atau unit terkecilnya itu sarkomer. Dari sarkomer terdiri dari 2 protein, yaitu protein miosin dan juga protein aktin. Ini sudah dijelaskan untuk mungkin pemicu sebelumnya tentang bagaimana mekanisme kontraksi otot. Ada aktin tuh ada juga tropomyosin dan juga troponin. Troponin itu ada 3 jenis lagi, troponin T yang berfungsi untuk memegang tropomyosin, troponin I untuk memegang aktin, dan troponin C yang untuk berikatan dengan kalsium saat terjadi kontraksi. Oke, ini sudah. Mungkin tadi yang kram ini cara meringankannya bisa dengan stretching ya. Stretching itu bahasanya kan awalnya
kontraksinya tidak bisa lepas dengan sempurna karena kekurangan ATP. Maka bisa dipaksa kontraksinya untuk lepas dengan cara ditarik. Dan untuk cara yang kedua itu menghindari dehidrasi itu mungkin saya juga kurang tahu maksudnya apa. Jadi ya udahlah, menghindari dehidrasi supaya elektrolit dalam tubuh tercukupi dengan cara meminum air seperti pada pemicu. Ini selesai. Ini udah. Oke, ini lanjut ke sini tadi. Kan dia dipijat ya untuk Oh, kalau di sini pijatnya fokusnya untuk menghilangkan si pegalnya. Jadi awalnya dia akan pegal, dipijat secara dorsifleksi dan juga ekstensi. Tujuan dipijat ini untuk mem- memperlancar sirkulasi darah. Yang awalnya kan terjadi akumulasi asam laktat di sirkulasi darah. Dengan lancarnya sirkulasi darah, maka asam laktat dapat lebih lebih cepat bersirkulasi menuju hepar. Dan asam laktat pada hepar akan mengalami siklus Cori, yaitu asam laktat diambil ion H-nya sehingga menjadi asam piruvat kembali. Dan asam piruvat akan digunakan ke dalam metabolisme siklus Krebs. Oke, sirkulasi darah lancar, peningkatan O2 dan nutrisi, glikolisis anaerob menghasilkan ATP. Ini adalah. Oke, selanjutnya, pada melakukan sesuai pemicu, Ihsan melakukan ibadah umroh bersama kakek dan juga ayahnya. Untuk kakeknya tidak perlu dijelaskan. Di sini kita fokus kepada ayahnya. Ayahnya tidak tampak pegal walaupun melakukan aktivitas yang sama seperti Ihsan. Mengapa begitu? Karena ayahnya rutin melakukan aktivitas angkat barbel dan juga jogging setiap pagi. Di sini kita fokus ke joggingnya terlebih dahulu. Untuk jogging, pada awal dilakukannya jogging terjadi mikrotrauma pada otot rangkanya, sehingga memicu pemulihan jaringan pada otot yang red fiber. Mengapa yang red fiber? Karena jogging ini termasuk olahraga yang apa bahasanya ya? Tidak memerlukan poin yang dia inilah fokusnya ke red fibernya. Tunggu mana ya? Dua jenis jogging olahraga apa? Eh, ada explosive power dan endurance. Nah, untuk jogging ini termasuk olahraga yang endurance, sehingga olahraga endurance itu fokus menguatkan si red fiber. Mungkin pada awal dilakukannya terjadi mikrotrauma, memicu pemulihan jaringan pada red fiber. Ketika sering dilakukan, maka akan meningkatkan efektivitas atau kualitas dari red fiber, sehingga dia mengandung lebih banyak mioglobin, yang dimana mioglobin kan fungsinya itu menyimpan O2. Yang sesuai perkataan saya tadi, meningkatnya mioglobin juga akan meningkatkan kesediaan dari oksigen dan suplai darah. Sehingga metabolisme yang dominan digunakan itu yang aerobik dan menghasilkan energi yang lebih banyak dalam bentuk ATP. Nah, ini apa nggak tahu. Selanjutnya, untuk metabolisme makronutriennya itu ini apa? Katabolisme dari karbohidrat, itu maksudnya katabolisme itu memecah dari awal karbohidrat yang bentuknya kompleks menjadi glukosa yang bentuknya lebih simpel. Terjadi proses glikolisis, metabolisme glikolisis, yaitu pemecahan glukosa. Untuk yang aerob, bentuk akhirnya itu asam piruvat, dan asam piruvat akan masuk ke mitokondria. Sebelumnya asam piruvat dikonversi menjadi asetil-CoA terlebih dahulu dan masuk ke mitokondria untuk menjalani siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Selain karbohidrat, ada juga makronutrien lemak yang akan digunakan ketika eh, kandungan dari karbohidrat di tubuh itu sedikit. Katabolisme lemak, dari lemak yang awalnya trigliserida dipecah menjadi badan keton ya, lipolisis hasilnya.
Oh, asam lemak mengalami proses beta oksidasi. Oke, intinya juga akan masuk ke mitokondria sehingga mengalami siklus Krebs. Em, Ketika sering melakukan aktivitas endurance juga, jumlah mitokondria dalam sel juga akan meningkat, yang dimana akan meningkatkan produksi ATP dan meningkatkan ketahanan otot atau ketahanan si individu ini dalam melakukan aktivitas. Oke, ini untuk yang olahraga endurance. Satu lagi, angkat barbel termasuk olahraga yang explosive power, meningkatkan explosive power. Dia mungkin pas awal dilakukannya terjadi mikrotrauma, red fiber rusak, karena yang jenis olahraga yang digunakan itu, yang dilakukan itu explosive power, maka terjadi perubahan dari red fiber menjadi white fiber. Nah, dari white fiber juga diameternya lebih tinggi, lebih besar daripada red fiber, dan white fiber ini membelah secara melintang, sehingga jumlah serat ototnya bertambah. Jadi, ketika kita sering melihat orang yang angkat barbel itu ototnya tampak lebih besar, itu karena jumlah serat ototnya bertambah dari white fiber. Oke. Selanjutnya, dari angkat barbel ini mengandalkan produksi ATP dengan cara anaerobik. Karena yang white fiber tadi kan tipe 2B. Dan 2B itu lebih fokus ke glikolisis atau metabolisme yang anaerob. Glikolisis anaerob, em, terdapat pula hormon ICGF-1 dan testosteron, khususnya pada pria, untuk melakukan sintesis miosin aktin. Sintesis miosin dan aktin. Yang miosin dan aktin ini kan merupakan eh, komponen dari sarkomer atau unit terkecil dari otot. Yang dimana jika sintesis miosin dan aktin sering dilakukan, maka akan terjadi hipertrofi otot. Atau maksudnya ototnya tuh membesar lah. Hipertrofi otot meningkatkan miofibril, maksudnya disebabkan karena meningkatnya miofibril dan juga meningkatkan sarkoplasma. Meningkatnya miofibril ini ujungnya bolak-balik lah. Penambahan filamen miosin dan aktin dan peningkatan massa otot. Dan sarkoplasma itu merupakan struktur atau organel dalam sel otot yang gunanya untuk menyimpan kalsium. Retikulum sarkoplasma. Yaitu. Oke, selanjutnya pada angkat barbel juga terjadi adaptasi saraf. Adaptasi saraf menyebabkan peningkatan aktivasi dari central nervous system atau sistem saraf pusat, lalu juga meningkatnya sinkronisasi dari motor unit, sehingga sinkronisasi saraf yang menginervasi ototnya tuh ikut meningkat secara efisien. Dan eh, terjadi penurunan inhibisi dari refleks. Apa maksudnya ya? Ya, begitulah. Mungkin itu aja yang bisa jelasin. Kalau untuk penjelasannya emang agak ribet ini ya. Jadi mungkin bisa dipelajari sendiri lagi. Dan untuk supporting slide-nya bisa dilihat di tentiranya aja ya. Oke.